Hujan tipis mengguyur kota kecil Sukamaju, Jawa Barat pada malam 17 April 2023. Jalanan sepi, hanya diterangi oleh lampu jalan yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang di trotoar basah. Di ujung gang sempit, sebuah rumah sederhana berdiri dalam kegelapan. Pintunya sedikit terbuka, seolah menyimpan rahasia yang mengerikan. Malam itu, seorang pria bernama Bagas Santoso, seorang kapten TNI AD berusia 38 tahun, menghadapi momen yang mengubah hidupnya selamanya. Kisah ini bukan karangan. Berdasarkan laporan polisi, wawancara dengan saksi, dan kesaksian mereka yang selamat, malam itu menjadi legenda di Sukamaju. Bagas, seorang prajurit yang dikenal disiplin di lapangan dan lembut di rumah, baru kembali dari tugas 6 bulan di perbatasan Kalimantan. Dia membayangkan malam yang tenang bersama istri, Lita, dan anak perempuannya yang berusia 7 tahun, Mira. Namun, harapan itu runtuh ketika dia membuka pintu rumahnya di Jalan Mawar. Ruang tamu porak-poranda, meja makan patah, foto keluarga di lantai, kaca pecah berhamburan. Di dinding, sebuah pesan ditulis dengan cat merah. Datang sendirian ke Black Viper, tidak ada polisi. Tengah malam. Di ponselnya, sebuah video singkat menunjukkan Lita dan Mira, tangan mereka terikat, wajah mereka pucat di bawah cahaya lampu neon yang redup. Sebuah suara yang dalam dan penuh ancaman memperingatkan bahwa waktu Bagas hanya sampai tengah malam. Dalang dibalik semua ini adalah Ali Singo, bos preman yang telah menguasai Sukamaju selama 1 dekade. Seorang pria yang nama saja sudah cukup membuat warga gemetar. Malam itu, Bagas berdiri di tengah reruntuhan ruang tamunya. Tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena amarah yang membakar. Dia tahu aturan sebagai tentara, tidak boleh bertindak di luar hukum. Tapi polisi Sukamaju terkenal lamban. Banyak di antaranya dirumorkan telah dibeli oleh Ali. Bagas tidak punya waktu untuk laporan atau izin. Dia hanya punya pisau lipat, sebuah pistol tua dengan 6 peluru yang disimpan dari tugas lamanya, dan tekad yang lebih tajam dari baja. Tanpa seragam TNI, tanpa lencana, dia melepas identitasnya sebagai prajurit. Malam itu, dia bukan tentara. Dia adalah ayah, suami, dan bayangan yang siap menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Pukul 21.45, Bagas melaju dengan motor tuanya, sebuah Honda CB 150R yang sudah usang, menuju klub malam Black Viper di kawasan industri tua Sukamaju. Jalanan sepi, hanya diterangi oleh lampu neon yang berkedip-kedip, mencerminkan genangan air di aspal. Keringat membasahi dahinya meskipun udara malam dingin. Di pikirannya, wajah Mira yang menangis dan Lita yang berusaha kuat di depan anaknya terus berputar, mendorongnya untuk melaju lebih cepat. Black Viper bukan sekadar klub malam. Menurut laporan intelijen polisi yang bocor, tempat itu adalah benteng Raja Besi, pusat operasi untuk perdagangan narkoba, senjata, dan penculikan. Bagas tahu, memasuki Black Viper berarti memasuki sarang ular, tempat di mana hukum hanyalah lelucon dan nyawa manusia lebih murah dari segelas arak. Saat tiba di depan klub, Bagas menyembunyikan motornya di balik gudang tua yang berkarat. Dari bayang-bayang, dia mengamati 3 penjaga bersenjata di pintu masuk. Wajah mereka tertutup asap rokok dan ekspresi tanpa belas kasihan. Dia tidak bisa masuk melalui pintu depan. Itu sama saja bunuh diri. Dengan gerakan hati-hati, dia menyelinap ke sisi bangunan, memanjat pipa air menuju ventilasi di atap. Tubuhnya yang terlatih bergerak dengan presisi, meskipun jantungannya berdegup kencang. Di dalam ventilasi, ruang sempit penuh debu dan bau oli menyengat. Setiap derit logam terasa seperti pengkhianatan. Setiap detik membawa risiko penemuan. Di bawahnya, suara musik bercampur dengan tawa dan teriakan. Namun ada suara lain yang membuatnya membeku. Jeritan samar, seperti suara anak kecil. Apakah itu Mira? Dia tidak tahu. Tapi harapan itu cukup untuk mendorongnya terus merangkak. Tiba-tiba ventilasi berderit keras. Seorang preman di bawah melihat bayangan di celah ventilasi dan melepaskan tembakan.
peluru menembus logam, nyaris mengenai Bagas. Dengan insting prajurit, dia menendang ventilasi dan melompat ke lorong belakang klub, mendarat di tengah dua preman yang terkejut. Dalam hitungan detik, pertarungan meledak. Bagas menggunakan pisau lipatnya untuk melumpuhkan satu preman, mematahkan lengan yang memegang pisau, sementara pukulan keras ke leher menjatuhkan yang lain. Napasnya tersengal, tapi dia tidak berhenti. Dia tidak bisa berhenti. Jam di tangannya menunjukkan 22.15. Waktu terus berjalan, dan setiap detik membawa keluarganya lebih dekat ke kematian. Bagas bergerak lebih dalam ke dalam Black Viper, menyusuri lorong-lorong gelap yang bau asap rokok dan alkohol. Lampu neon merah berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menari di dinding, seolah-olah klub itu sendiri hidup dan mengintainya. Dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, tapi tidak ada waktu untuk melihat. Di depannya, sebuah pintu dengan cahaya merah menyelinap dari celahnya menarik perhatiannya. Namun, sebelum dia mencapainya, lantai di bawahnya runtuh. Jebakan. Dia jatuh ke ruangan bawah tanah, mendarat keras di lantai beton yang dingin. Lututnya terluka, darah menetes, tapi dia bangkit dengan cepat. Tangannya mencengkeram pistol tua yang hanya memiliki 4 peluru tersisa. Ruangan bawah tanah itu penuh dengan peti kayu dan drum besi. Bau minyak dan karat menyengat hidungnya. Lampu neon tiba-tiba menyala, memperlihatkan 5 preman yang sudah menunggu. Masing-masing memegang rantai, pisau atau tongkat besi. Wajah mereka penuh ejekan, seperti serigala yang siap menerkam mangsa. Bagas tidak punya waktu untuk berpikir. Dia menembakkan 2 peluru, menjatuhkan 2 preman, lalu beralih ke pisau dan tangan kosong. Pertarungan itu brutal, cepat, dan tanpa ampun. Dia menghindari ayunan rantai, menggunakan peti kayu sebagai perisai, dan memukul dengan presisi yang hanya bisa dimiliki prajurit terlatih. Namun, dia tidak kebal. Sebuah pisau menggores lengannya, dan tongkat besi menghantam punggungnya, membuatnya tersungkur sesaat. Rasa sakit membakar, tapi gambaran wajah Mira dan Lita di pikirannya mendorongnya bangkit kembali. Saat semua preman terkapar, Bagas berdiri di tengah ruangan, napasnya berat, darah menetes dari luka-lukanya. Dia menemukan tangga menuju lantai atas dan berlari, mengabaikan tubuhnya yang mulai melemah. Pukul 22.45, hanya 1 jam lagi sebelum tenggat waktu Raja Besi. Dia tahu klub ini adalah labirin yang dirancang untuk menghancurkan penyusup. Tapi dia juga tahu bahwa setiap langkah membawanya lebih dekat ke keluarganya. Namun, saat mendekati pintu utama klub, sebuah suara yang dikenalnya membuat langkahnya terhenti. Itu suara Dedi, sahabatnya di TNI, pria yang pernah menyelamatkan nyawanya di medan perang. Suara itu memperingatkan agar dia tidak masuk, bahwa apa yang ada di balik pintu akan menghancurkannya. Bagas membeku, jantungannya berdetak kencang. Apa yang Dedi lakukan di sini? Bagas menendang pintu masuk ke ruangan besar yang penuh asap rokok dan aroma alkohol. Lampu neon merah menerangi ruangan, menciptakan suasana mencekam. Di tengah ruangan, Ali Singo duduk di kursi besar seperti takhta, dikelilingi oleh 10 preman bersenjata api. Wajahnya penuh bekas luka dan karisma gelap, tampak seperti penguasa yang tak tersentuh. Di sampingnya berdiri Dedi, sahabat Bagas, mengenakan jaket kulit bukan seragam TNI. Wajah Dedi pucat, matanya menghindari tatapan Bagas, seolah menyimpan rahasia yang terlalu berat. Ruangan itu terasa seperti pusat badai. Ali menatap Bagas dengan senyum dingin, seolah-olah dia sudah memenangkan permainan sebelum dimulai. Sebuah layar besar di dinding menyala, menunjukkan Lita dan Mira di ruangan kecil. Tangan mereka terikat, wajah mereka penuh ketakutan namun penuh harapan. Sebuah jam digital di sudut layar menunjukkan hitungan mundur. 10 menit lagi. Ali memberi isyarat dan preman segera menyerbu Bagas, mengikat tangannya dan memaksanya berlutut. Bagas tidak melawan, bukan karena takut, tetapi karena dia tahu satu gerakan salah bisa mengakhiri nyawa keluarganya. Dia menatap Dedi, mencari jawaban, tapi Dedi tetap diam, wajahnya penuh konflik. Tiba-tiba kebenaran terungkap melalui gerakan tak terduga. Dedi menarik pisau dari ikat pinggangnya,
dan untuk sesaat, sepertinya dia akan menggunakannya pada Bagas. Namun, dengan gerakan cepat, dia memotong tali yang mengikat tangan Bagas dan menyerang preman di dekatnya. Ruangan meledak dalam kekacauan. Dedi ternyata adalah mata-mata yang menyusup ke organisasi Black Viper atas perintah rahasia dari TNI. Selama setahun, dia hidup dalam bayang-bayang, berpura-pura setia pada mereka untuk mengungkap jaringannya. Namun, rencananya tidak sempurna. Preman menembaki mereka, dan Dedi tertembak di bahu, jatuh ke lantai sambil berusaha menahan musuh. Bagas dengan tangan bebas meraih pistol yang jatuh dan berlari menuju pintu rahasia yang ditunjukkan Dedi, meninggalkan sahabatnya dalam pertempuran yang mungkin tidak akan dia menangkan. Bagas menyusuri terowongan sempit di bawah klub. Dindingnya basah dan bau jamur menyengat. Cahaya redup dari lampu darurat hanya memperkuat rasa mencekam. Jam tangannya menunjukkan 23.55, 5 menit lagi sebelum tenggat waktu. Keringat bercampur darah menetes dari wajahnya, tapi dia terus berlari, didorong oleh gambaran Lita dan Mira yang menunggunya. Terowongan itu, menurut laporan polisi yang kemudian dideklasifikasi, adalah jalur rahasia untuk mengangkut barang selundupan. Bagas tidak tahu apakah dia akan menemukan keluarganya di ujungnya atau hanya jebakan lain. Tapi dia tidak punya waktu untuk ragu. Terowongan berakhir di ruangan kecil yang dingin. Di sana, Lita dan Mira duduk di lantai, tangan mereka terikat. Wajah mereka pucat di bawah cahaya lampu neon yang berkedip. Raja besi berdiri di belakang mereka, pistol di tangannya diarahkan ke kepala Lita. Matanya penuh kemenangan, seolah-olah dia sudah mengendalikan segalanya. Bagas membeku, jantungannya hampir berhenti. Ali memberi isyarat, menawarkan pilihan mengerikan. Hanya satu dari mereka yang bisa hidup. Lita menatap Bagas dengan mata yang penuh keteguhan, seolah memintanya untuk menyelamatkan Mira. Tapi Bagas menolak memilih. Dia bukan hanya prajurit, dia adalah ayah dan suami yang tidak akan menyerah pada permainan kejam ini. Dengan gerakan secepat kilat, Bagas melempar pisau lipatnya, mengenai tangan Ali Singo. Pistol itu jatuh, dan Bagas menyerbu, menjatuhkan musuhnya ke lantai. Pertarungan terakhir itu brutal, penuh dengan tinju, darah, dan napas tersengal. Ali Singo, meskipun kuat dan licik, tidak mampu melawan tekad Bagas yang didorong oleh cinta. Setiap pukulan yang Bagas berikan adalah untuk setiap senyum Mira, setiap pelukan Lita, setiap malam yang dia habiskan jauh dari mereka karena tugas. Akhirnya Ali terkapar, tangannya diikat dengan tali yang ditemukan di ruangan. Bagas membebaskan Lita dan Mira, memeluk mereka erat saat air mata mengalir, mencampur keringat dan darah di wajahnya. Di luar, sirene polisi mulai terdengar, mendekati klub dengan cepat. Matahari pagi menyinari Sukamaju beberapa minggu setelah malam itu. Bagas, Lita, dan Mira berdiri di halaman rumah mereka di Jalan Mawar, mencoba membangun kembali kehidupan yang hampir direnggut. Bagas menyerahkan Raja Besi alias Ali Singo dan preman yang masih hidup ke polisi, meskipun dia tahu sistem hukum di Sukamaju penuh celah. Menurut laporan polisi, Raja Besi ditahan, tapi koneksinya yang kuat dengan pejabat tinggi membuat banyak orang ragu apakah dia akan benar-benar dihukum. Bagas sendiri menghadapi konsekuensi berat. Dia diskors dari TNI karena melanggar aturan dan masa depannya sebagai prajurit tidak pasti. Dedi, sahabatnya, selamat dari luka tembak, tetapi masih menjalani penyelidikan internal atas tindakannya sebagai mata-mata. Malam 17 April meninggalkan luka yang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Bagas bukan pahlawan dalam arti kata yang besar. Dia tidak menghancurkan jaringan kriminal Black Viper, tidak mengubah sistem yang korup. Tapi dia membawa pulang Lita dan Mira, dan bagi seorang ayah itu adalah kemenangan yang lebih berarti dari apapun. Di halaman rumahnya, dia memandang Mira yang bermain dengan boneka tua, dan Lita yang tersenyum tipis meskipun matanya masih menyimpan bayang-bayang trauma. Sukamaju kembali tenang, tapi di balik kedamaian itu, bayangan kegelapan masih mengintai. Bagas belajar bahwa dunia tidak selalu adil, bahwa keadilan seringkali hanya harapan kosong. Namun,
Dia juga belajar bahwa cinta bisa lebih kuat dari kegelapan, bahkan di malam yang paling kelam. Kisah Bagas Santoso tidak akan masuk buku sejarah. Tapi bagi warga Sukamaju yang mendengar ceritanya, bagi tetangga yang melihatnya berjalan pulang dengan keluarganya di pagi hari, dia adalah bukti bahwa satu orang dengan tekad dan cinta bisa melawan ketidakmungkinan. Malam itu, dia bukan hanya melawan Black Viper, dia melawan ketakutannya sendiri, keraguannya, dan sistem yang gagal melindungi. Dan di tengah badai, dia menemukan cahaya kecil bernama Mira dan Lita, yang membuat semua pengorbanan itu berarti.